kita lanjutkan wawancara kita dengan Huda Yendra Fahmi, pengusaha minang nasional yang sukses di bisnis batubara, perkebunan, dan sekarang di dealer Mercedes-Benz. Bang, mungkin Abang sudah kita anggap sebagai tokoh sukses dan mungkin menjadi inspirasi lah buat anak muda, ya, khususnya anak muda Minang dan Indonesia. Kira-kira apa kiat-kiat sukses Abang yang mungkin bisa di-share kepada generasi muda Minang dan masyarakat Indonesia? Mungkin bisa Abang kira-kira? Iya, saya rasa gini ya, orang itu sukses itu mungkin ada ada yang sukses dengan pendidikannya ya. Kalau dia mau memang mau bekerja keras. misalnya dia menjadi dosen, dia juga mungkin bisa sukses seperti itu dalam pendidikan, atau misalnya dia sukses sebagai pegawai negeri, terus di birokrasi dan jabatannya mungkin bisa yang tertinggi bisa dari eselon 5, 4, 3, 2 sampai dia yang tertinggi eselon 1. Iya. Nah, kalau di dagang itu memang harus ada kejujuran lah. Orang bekerja itu harus ada kejujuran. Trust. Nah, harus ada kejujuran, artinya bahwa kita nggak bisa orang dagang itu berbeda dengan orang yang berpolitik. Kalau orang dagang itu berkomitmen A, ya itu harus dilakukan A. Nggak bisa habis ngomong A, terus nanti besoknya B, segala macam. Dan bekerja itu menurut saya harus memang kita itu bekerja keras ya. Bekerja keras itu maksudnya melakukan sesuatu itu bahwa kita tahu keinginan yang kita lakukan itu dengan niat yang tulus gitu ya, dan dengan niat yang tulus dan kita nggak lupa dengan berdoa ke Tuhan. Jadi sukses itu menurut saya pertama mungkin doa kita minta didoakan sama orang tua kita dulu lah. Orang tua kita, terus kita doa juga sama Tuhan bahwa Tuhan mungkin tahu lah keinginan kita itu seperti apa lah gitu. Jadi doa kepada Tuhan, kemudian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan doa restu orang tua. Jadi alhamdulillah beliau ini sangat cinta dengan orang tua beliau. Jadi kita lihat semua sumbangan beliau, wakaf beliau itu didedikasikan untuk orang tua beliau. Contohnya di pesantren Uhamka ya, kalau tidak salah, ada masjid ya di Padang, itu nama ibunda beliau, Hajah Juliana. Kemudian kalau tidak salah ada juga beliau menyumbang masjid di Muhammadiyah Yogyakarta senilai 30 miliar, itu dinamakan juga atas nama ibunda beliau. Kemudian di NTB juga, dan alhamdulillah beliau di Sydney, Australia, insya Allah ini beliau juga menyumbang untuk Surau Sydney 3 miliar, luar biasa. Jadi memang doa restu ibu ini sangat penting sekali Bang ya buat ini kita. Ya, kalau saya menurut saya yang paling betul tuh itu Pak ya. Kalau misalnya gini, kita tahu Pak, kalau kita kerja ada hak-hak orang lain tuh yang di dalam, ada hak orang lain yang ada di dalam rezeki yang kita dapat tuh. Nah, saya alhamdulillah dari saya berdagang gitu ya, berdagang manggaleh istilahnya itu dari yang kecil-kecil pun saya nggak pernah ngelupain di zakatnya itu. Dan di zakat, kalau misalnya di hasil bumi itu saya percaya betul bahwa itu zakat itu kita keluarkannya itu mungkin kalau saya orang mungkin dari net, kalau saya mungkin dari gross, 10% dari gross. Masya Allah. 10% itu kita keluarkan dari gross, itu di luar pajak lagi pemerintah segala macam. Di luar pajak ya. Tapi kalau misalnya kita orang bekerja, itu kan mungkin zakatnya 2,5%. Nah, kalau misalnya kayak kita nggak punya kesadaran itu yang sesuatu yang kewajiban kita tuh nggak bisa hilang. Yang maksudnya satu hari itu menjadi kewajiban sampai dunia, sampai akhirat itu akan dituntut tuh kalau misalnya zakat itu kita nggak bisa keluarin. Karena ada orang kalau misalnya dipercaya, kalau misalnya uang 1 juta zakatnya cuma 25.000. Tapi ketika dia dikasih kepercayaan 100 juta dia keluarin 2,5 juta. Kalau 1 miliar 25 juta. Kalau 1 miliar kan berarti kan 25 juta. Betul. Tapi ketika dia diberi kepercayaan yang jauh lebih besar,
itu kan nanti kan uang itu 2,5% itu atau 10%. Iya. Kalau misalnya 100 miliar, 10% itu kan 10 miliar. Iya. Nah kalau misalnya lebih dari itu, apakah orang itu siap tuh untuk dia mau mendedikasikan memang hak yang zakat yang dia keluarkan itu sanggup dia keluarin. Nah kalau memang orang itu punya kemampuan itu, mungkin Allah kasih dia rezeki yang lebih banyak lagi mungkin. Betul. Tapi kalau misalnya zakat aja misalnya dia takut keluar. Karena zakat itu berbeda dengan sedekah. Kalau sedekah itu kan memang katanya Allah ganti berlebih. Tapi kalau zakat itu kan memang kewajiban kita harus kita selesaikan. Nah, saya juga meminta kalau misalnya kayak generasi muda, teman-teman kita atau segala macam yang berusaha dari kecil, saya dari kerja dapat uang 1 juta, saya selalu menyisipkan tuh. Sudah disisihkan Bang ya? Sudah disisihkan tuh. Zakat dan dan sedekah. Karena saya meyakini betul bahwa apabila zakat saya berlebih itu dianggap sedekah. Betul. Tapi kalau misalnya kan yang wajib dulu baru yang sunnahnya lah kira-kira kan kayak gitu. Nah, kalau zakat itu kan wajib kita keluarin. Jadi kayak hasil perkebunan, hasil tambang itu saya selalu keluarkan itu 10% dari gross, bukan dari net. Ya, Masya Allah. Itu yang selama ini yang saya berjalan. Nah, sekarang nih kondisi PSBB. Iya. Mungkin orang pikir juga mau keluarkan uang untuk berbagi dengan orang-orang lain juga agak mikir-mikir segala macam. Kita enggak, tapi apa yang kita dapat, alhamdulillah. Kayak dealer Mercedes saya hari ini di Indonesia nomor 1. Nomor 1 penjualannya Bang ya. Alhamdulillah ya. Nomor 1. Alhamdulillah. Nah, itu menurut saya ini adalah mungkin ini berkah dari Allah lah. Berkah dari Allah yang memberikan kita rezeki, karena di mana apa yang kita punya itu ada hak orang lain. Betul. Yang memang harus kita keluarkan. Itu aja mungkin saya rasa. Luar biasa, terima kasih banyak Bang atas waktu dan wawancaranya. Kita harapkan Abang Jendra ini masuk dalam 100 orang terkaya di Indonesia. Amin. Jadi mohon dukungan masyarakat Minang dan masyarakat Indonesia. Jadi kalau beli Mercy jangan lupa mampir di Simatupang. Oke Bang, sukses Bang ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.